Mmm, Coba Anda bayangkan skenario ini ya. Anda itu sangat melek investasi digital, bisa belajar bahasa pemrograman otodidak, dan fasih banget mendebat isu politik di media sosial. Iya, kedengarannya kayak profil anak muda yang ideal banget kan? Betul. Tapi di saat yang sama, Anda tidak sanggup membeli rumah tipe paling kecil sekalipun. Bahkan mungkin diam-diam terjerat pinjol atau memilih menghabiskan sisa gaji buat beli kopi mahal murni demi menjaga kewarasan. Nah, skenario itu bukan sekedar meme sarkastis yang sering kita lihat lewat di lini masa loh. Itu justru potret klinis dari sebuah generasi yang sedang menavigasi lanskap ekonomi dan sosial yang sangat kontradiktif saat ini. Selamat datang di eksplorasi mendalam kita kali ini. Misi kita hari ini cukup ambisius ya. Di meja kita udah ada tumpukan sumber yang kelihatannya nggak saling nyambung, mulai dari riset Kemenkes, laporan otoritas jasa keuangan, sampai analisis semiotika film. Iya, dan tugas kita sekarang adalah narik satu benang merah dari semua data ini untuk membongkar realitas Gen Z dan milenial yang sesungguhnya. Buat Anda yang mendengarkan, membedah generasi ini tuh jauh melampaui sekedar ngikutin tren bahasa anak muda. Betul. Suka atau enggak, mekanisme pertahanan diri yang lagi dibangun sama generasi muda ini secara aktif mengubah cara uang berputar, cara perusahaan beroperasi, dan pada akhirnya mendikte arah kebijakan negara kita ke depannya. Seringkali kan kita terjebak narasi nostalgia ya. Kayak, oh masa muda itu puncak keemasan, fisik lagi prima-primanya, energi nggak terbatas. Padahal, sebelum kita menghakimi pilihan finansial atau cara kerja mereka, kita harus cek dulu ibaratnya kondisi mesin dari generasi ini. Nah ini dia, ada laporan dari Kemenkes yang dilansir Nakita, dan ini benar-benar menampar asumsi dasar kita. Kita mungkin ngira generasi ini terobsesi gaya hidup sehat karena tren di media sosial kan? Sayangnya, algoritma yang nampilin gaya hidup sehat itu cuma ilusi optik dari sebagian kecil orang aja. Realitas statistiknya jauh lebih suram. Oke, seburuk apa emangnya? Data menunjukkan 2 dari 3 remaja kita secara rutin melewatkan sarapan. Tunggu, 2 dari 3. Berarti mereka mulai aktivitas tanpa bahan bakar kognitif yang cukup dong? Tepat. Dan 8 dari 10 itu kurang asupan sayur dan buah. Yang lebih kritis lagi, batas aman konsumsi gula harian mereka hancur lebur cuma karena satu kaleng minuman bersoda. Astaga, padahal banyak yang minum lebih dari sekali sehari ya? Betul. Belum lagi mayoritas dari mereka aktivitas fisiknya minim banget, nyaris cuma bergantung sama 2 jam pelajaran olahraga di sekolah tiap minggu. Ini ibarat ngelihat mobil sport keluaran terbaru sih. Dari luar desainnya aerodinamis, keren banget, catnya mengkilap. Iya, kelihatannya sempurna dari luar. Tapi begitu kita duduk di kursi pengemudi dan lihat dashboardnya, nah, indikator bensin, tekanan oli, sampai suhu mesin, semuanya kelap-kelip merah tanda bahaya. Analogi yang sangat akurat. Dan kerusakan di level fisik ini sebenarnya memicu kerusakan yang jauh lebih masif di level kognitif dan emosional loh. Oh, wow. Ada datanya untuk itu. Ada. Kita bisa lihat dari survei INA HMS tahun 2022 dari RSJ Aceh. Laporan ini nggak cuma motret kecemasan biasa, tapi skala krisis yang udah struktural. Skala krisis ya? Sebesar apa angkanya? Sekitar 5,5% remaja usia 10 hingga 17 tahun itu setara dengan 2,54 juta anak tergolong sebagai orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. 2,5 juta anak. Wow, itu setara sama seluruh populasi satu kota besar loh. Iya, dan angka itu meluas jadi 16,1 juta jiwa kalau kita masukin kategori orang dengan masalah kejiwaan. Artinya, 34,9% remaja kita punya masalah kesehatan mental. Dan gangguan apa yang paling mendominasi dari spektrum itu? Gangguan kecemasan di angka 26,7%. Dan yang paling bikin khawatir, 1,4% dari mereka udah punya ide untuk mengakhiri hidup. Nyerap angka-angka itu bikin kita harus mikir ya, dari mana asal kecemasan yang begitu masif di usia sedini itu? Pasti nggak turun dari langit begitu aja. Jelas nggak? Kecemasan itu lahir dari himpitan struktural dan finansial, atau yang sering kita sebut fenomena sandwich generation. Oh, terjepit di antara ekspektasi keluarga dan realitas buat hidup sendiri ya. Persis! Himpitan ini dieksplorasi dengan sangat tajam lewat analisis semiotika oleh Hori Nur dan kawan-kawan. Mereka menganalisis film Home Sweet Loan.
Saya tahu film itu. Mereka pakai pendekatan apa untuk analisisnya? Mereka pakai kerangka pemikirannya Roland Barthes yang fokus ke gimana masyarakat nempelin makna tersembunyi pada benda sehari-hari. Nah, di film ini objeknya adalah rumah. Rumah ya? Padahal secara fisik kan rumah cuma susunan batu bata sama semen. Betul, tapi buat generasi ini, rumah itu bertransformasi jadi semacam senjata kultural buat ngukur nilai dan harga diri seseorang. Kalau kata Bartes, ini mitos budaya kan? Mitosnya berbunyi kalau Anda belum bisa beli rumah, atau lebih parah nggak bisa beliin rumah buat orang tua, berarti Anda anak yang gagal. Nah, narasi berbakti ini perlahan menormalisasi pengorbanan aspirasi pribadi demi nanggung utang keluarga. Kayak tokoh Kaluna di film itu ya. Iya, dia cerminan dari jutaan anak muda yang harus nunda nikah atau ngubur mimpi punya rumah sendiri karena gajinya kesedot buat pertahanin status sosial keluarga di tengah harga properti yang nggak masuk akal. Tapi di titik ini, saya nemu sebuah celah yang cukup membingungkan nih. Celah gimana maksudnya? Gini, kalau himpitan ekonominya sangat nyata, logikanya mereka bakal sangat hati-hati kelola uang kan? Apalagi kita punya data OJK tahun 2024 dari Nas Media. Oke, apa kata data OJK? Indeks literasi finansial Gen Z itu lumayan membanggakan, di 70,19%. Artinya mereka paham instrumen keuangan. Tapi persentase nabung mereka cuma sekitar 10,17%. Nah, itu jomplang sekali ya. Banget. Dan pertanyaannya, kalau mereka sebegitu melek digitalnya, paham grafik saham, tahu cara kerja dompet digital, kenapa mereka tetap jadi kelompok yang paling rentan terjerat pinjol ilegal? Itu paradoks yang menarik. Iya kan? Apakah pengetahuan finansial yang 70% itu cuma ilusi? Jawabannya ada di jurang pemisah antara inklusi digital dan literasi finansial. Inklusi itu berarti aksesnya udah terbuka lebar. Mereka memang jago pakai aplikasi. Berarti bisa dapat pinjaman cuma modal scan wajah dalam hitungan detik ya? Tepat. Tapi, desain algoritma aplikasi pinjaman ini bergerak jauh lebih cepat dari evolusi psikologis manusia. Sistemnya sengaja dirancang buat eksploitasi keputusasaan dan impulsivitas mereka. Saya paham. Jadi pas seseorang ditekan sama tuntutan keluarga buat bayar cicilan hari ini, otak mereka masuk ke survival mode bertahan hidup. Iya. Dan di saat itulah rasionalitasnya runtuh. Orang yang lagi di mode bertahan hidup nggak akan mikirin bunga majemuk puluhan persen yang bakal menghancurkan mereka bulan depan. Mereka cuma ngelihat solusi instan 3 detik di layar HP mereka ya. Persis. Itu yang disorot OJK. Kemampuan mencet tombol pinjam sekarang nggak ngebuktiin kalau mereka paham jebakan syarat dan ketentuannya. Dan rentetan stres finansial yang kayak nggak ada jalan keluarnya ini, pada akhirnya ngelahirin mekanisme pelarian yang kontras banget. Betul. Pelarian yang pertama adalah fenomena yang merusak keuangan, yaitu doom spending. Ini dibahas cukup detail di Klik Dokter. Doom spending, belanja impulsif ya. Tapi bukan karena punya uang kan? Justru bukan. Ini respons psikologis atas pesimisme masa depan. Biar gampang kita pakai analogi minum air laut pas terdampar di tengah samudra. Itu malah mempercepat dehidrasi dan menghancurkan tubuh dari dalam. Doom spending ini bekerja dengan mekanisme yang sama persis dong. Mereka ngabisin jutaan buat nonton konser, beli sepatu mahal, pakai pay later, bukan karena kaya. Tapi karena mereka merasa udah kalah. Iya, pemikirannya kayak, toh saya nggak akan pernah bisa beli rumah miliaran, mending uangnya dipakai buat beli sedikit kebahagiaan hari ini aja. Nah, gaya hidup YOLO atau FOMO itu jadi pembenaran buat minum air laut tadi, yang ujung-ujungnya cuma nyisain rasa bersalah luar biasa keesokan harinya. Tapi untungnya ya, ada pelarian kedua yang jauh lebih menyeimbangkan. Laporan dari Universitas Negeri Surabaya atau UNESA nunjukin ada pergeseran ke hobi yang pemulihan mentalnya tinggi. Hobi yang positif ya? Seperti apa contohnya? Banyak yang beralih ke merawat tanaman hias, home workout, yoga di kamar, sampai belajar coding atau bahasa asing. Ini antitesis dari pesimisme tadi loh. Menarik. Kenapa hobi-hobi kecil ini bisa dibilang antitesis pesimisme? Karena doom spending tadi ibarat minum air laut. Di sisi lain, merawat tanaman hias ini ngasih mereka ilusi kendali. Maksudnya kendali atas lingkungan mereka sendiri. Betul. Ketika mereka nggak bisa ngontrol inflasi atau harga rumah, mereka nyiptain mikrokosmos di mana mereka itu penguasanya. Mereka setidaknya bisa ngontrol secara presisi kapan tanaman monstera mereka harus disiram. Ada rasa kendali yang direbut kembali di sana ya.
Dan kesadaran untuk melindungi mental ini akhirnya merembes juga ke dunia kerja mereka loh. Mendefinisikan ulang arti kesuksesan ya? Iya, lahirlah prinsip career minimalism. Diulas tajam oleh Yursey dan Kompasiana. Prinsipnya sederhana, kesehatan mental itu jauh lebih berharga dari gaji. Wait, menurut risetnya beneran ada yang lebih milih nganggur? Ada 41% yang lebih milih status nganggur daripada maksa masuk lingkungan kerja dengan tekanan ekstrim dan hustle culture. Wow, makanya mereka sangat nuntut work from anywhere dan work-life balance ya. Bahkan kabarnya berani nolak promosi kalau itu ngorbanin kewarasan mereka. Persis. Tapi di sini sering ada kesalahpahaman dari generasi senior. Iya kan? Banyak orang tua atau atasan pasti mikir, ini mah label aja buat kemalasan. Bukankah ini sebenarnya bentuk pertahanan diri atau self-preservation yang logis? Sangat logis buat mereka. Terus gimana kita ngebedain antara orang yang benar-benar males sama mereka yang lagi mempraktikkan karir minimalism ini? Bedanya ada di manajemen eksekusi dan ekspektasi. Karyawan yang males itu bakal ngelewatin deadline. Kualitas kerjanya di bawah standar dan banyak alasan. Kalau praktisi karir minimalism? Mereka beroperasi dengan efisiensi klinis. Semua KPI tercapai, laporan beres tepat waktu. Tapi batasan waktu mereka itu kedap udara. Jam kerja kelar, akses perusahaan ke waktu pribadi putus total. Oh, jadi mereka nolak ngebakar bahan bakar di mesin yang mereka anggap nggak bakal ngasih imbal hasil yang adil ya. Sukses itu bukan lagi soal jabatan mentereng, tapi bisa pulang tanpa cemas. Tepat, promosi jabatan dihitung sebagai kalkulasi resiko. Kalau gaji naik 2 juta tapi dibayar pakai panic attack tiap minggu, persamaannya jadi nggak masuk akal. Masuk akal banget sih. Terus pertanyaan terbesarnya, energi juang yang nggak dikasih ke korporasi ini dilarikan kemana? MRQ itu direlokasi masif ke ranah publik dan jalanan. Menariknya, penolakan mereka atas hierarki perusahaan ini selaras banget dengan penolakan terhadap struktur politik tradisional. Ini dikonfirmasi sama temuan Pergerakan Indonesia untuk Semua atau PIS. Datanya meruntuhkan stereotip kalau anak muda itu apatis. Gimana angka persisnya dari PIS? 42% anak muda aktif nanggepin isu sosial politik dan 73% Gen Z rajin nyari info politik. Tapi ada satu metrik yang kayak deklarasi perang, 91,49% nolak masuk partai politik. 91%. Itu penolakan yang hampir mutlak ya. Iya, krisis kepercayaannya separah itu. Karena institusi politik formal dipandang terlalu elitis, lamban, dan terputus dari krisis eksistensial mereka kayak isu iklim atau ketidakadilan ekonomi. Makanya mereka bikin arsitektur perlawanan sendiri. Yang sering disebut click activism itu kan? Betul, klik aktivisme ini berawal dari layar, ketukan jari, tapi berubah jadi aksi nyata. Ini model organisasi masa depan yang sifatnya open source. Maksudnya open source itu nggak ada komando pusat ya? Iya, kalau partai konvensional kan instruksinya dari pusat ke cabang. Di klik aktivisme, birokrasi itu dibuang. Cukup dari satu utas fakta di media sosial, algoritma dan sukarelawan nyebaring itu secara eksponensial. Dan momentum digital ini bisa berubah jadi kehadiran fisik yang masif ya. Kayak contoh di demonstrasi Agustus 2025 dengan tuntutan 17+8 itu. Tepat. Ciri khas pergerakan ini tuh cair, fleksibel, dan walau ada influencer di dalamnya, mereka bukan atasan yang ngasih komando mutlak. Kalau dipikir-pikir, ini ironi yang luar biasa loh. Ironi di bagian mananya? Ya, mereka mungkin nolak bales email bos di luar jam kerja demi mental health. Tapi mereka bersedia banget turun ke jalan, ngadepin barikade, atau begadang ngorganisir kampanye digital untuk keadilan sosial. Karena energi juangnya tetap utuh, cuma dialihkan ke isu yang dampaknya bisa langsung mereka rasain. Mereka bergerak pakai validitas logika isu, bukan loyalitas buta. Ini narik banget kalau kita simpulin. Generasi yang melek digital tapi cemas ini lagi nyoba bertahan hidup dari himpitan sandwich generation kan? Betul? Mereka berlari di atas treadmill yang kecepatannya terus bertambah. Terus mereka nemuin kedamaian lewat karir minimalism dan hobi mikro, sekaligus merevolusi cara bersuara lewat klik aktivism. Iya, itu rangkuman ekosistem mereka yang sangat komprehensif. Buat Anda yang mendengarkan, relevansinya ini sangat nyata. Entah Anda dari baby boomer, Gen X yang jadi atasan, atau bahkan Gen Z itu sendiri. Anda berinteraksi dengan mereka setiap hari. Dan memahami anatomi kelelahan mereka ini adalah lensa wajib untuk prediksi kemana arah peradaban kita berbelok. Sistem lama udah nggak bisa memaksakan aturannya ke mereka. Karena mereka udah milih untuk merombak ulang papan permainannya ya. Nah, ini ninggalin satu pemikiran provokatif buat Anda renungkan. Apa itu?
Jika satu generasi menyadari kalau tangga kesuksesan dan sistem yang diwariskan ke mereka ini sebenarnya udah rusak, dan mereka sekarang sibuk ngebangun fondasi sendiri, akan seperti apa rupa dunia kita 20 tahun lagi ketika mereka yang sepenuhnya memegang kendali? Selamat merenungkan hal ini dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.